Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau di balik rak-rak buku yang rapi di perpustakaan sekolah itu, sebenarnya ada semacam aturan main tak terlihat yang bikin semuanya berjalan lancar? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik sistem itu, yang namanya Prosedur Standar Operasional, atau biasa kita sebut SOP. Coba dibayangin, waktu Anda masuk, cari buku, terus pinjam, semuanya mulus banget kan? Sempat kepikiran nggak? Kok bisa ya semuanya serba teratur gini? Apa ini semacam keajaiban? Atau jangan-jangan ada sistem tersembunyi yang bekerja di belakang layar? Ya, jelas, bukan sulap, bukan sihir. Keteraturan itu adalah hasil dari sebuah rencana yang disusun dengan sangat hati-hati. Sebuah panduan langkah demi langkah yang memastikan setiap orang tuh tahu persis apa yang harus mereka kerjakan. Nah, inilah yang kita sebut SOP. Oke, jadi apa sih sebenarnya SOP itu? Yuk kita mulai dari dasarnya dulu, biar kita paham kerangka kerjanya dan kenapa ini penting banget. Kalau secara formal nih, ya, SOP itu adalah dokumen yang isinya rincian prosedur kerja dan semuanya harus urut. Tujuannya simple banget, supaya hasil kerjanya jadi paling efektif dan efisien. Anggap aja, ini tulang punggung dari setiap kegiatan biar konsisten. Biar gampang, gini deh bayanginnya. SOP itu kayak resep waktu kita mau bikin kue. Setiap langkahnya harus pas, harus diikuti dengan benar, biar hasilnya sempurna. Atau bisa juga kayak daftar periksa yang dipakai pilot sebelum terbang, buat mastiin nggak ada satu detail pun yang kelewat. Terus kenapa sih SOP ini penting banget? Ya karena panduan yang jelas itu bisa menciptakan layanan yang konsisten buat semua orang, meminimalkan kesalahan-kesalahan yang nggak perlu, bikin kerjaan jadi lebih gampang, dan ujung-ujungnya meningkatkan efisiensi, biar nggak ada lagi tuh tugas yang tumpang tindih. Itulah hebatnya sebuah panduan yang jelas. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat langsung yuk contohnya di dunia nyata. Seperti apa sih prosedur yang ideal itu? Yuk kita kunjungan virtual ke perpustakaan Nurul Ilmu di SD Darul Ulum. Mereka ini punya alur pelayanan yang didokumentasikan dengan sangat baik dan ini bisa jadi contoh sempurna dari sebuah SOP yang ideal di atas kertas. Coba lihat deh betapa simpelnya proses peminjaman mereka, mulai dari isi buku pengunjung, cari buku, serahin ke petugas, sampai bukunya selesai diproses. Setiap langkahnya jelas, berurutan, dan gak ada celah buat bingung. Nah, ini dia, SOP yang ideal. Proses balikin bukunya juga sama rapinya. Isi buku tamu, serahin buku sama kartunya, petugas proses, dan beres. Semuanya berjalan mulus kayak mesin yang terawat baik, rapi, efisien, dan gampang banget diikuti. Nah, itu kan tadi versi idealnya ya, yang di atas kertas. Tapi kita semua tahu, kenyataan itu seringkali lebih rumit. Apa yang terjadi waktu aturan-aturan ini berhadapan sama praktek di lapangan? Nah, disinilah ceritanya jadi jauh lebih menarik. Untuk melihat perbedaannya, yuk kita geser ke studi kasus kedua. Perpustakaan Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah. Mereka juga punya SOP loh, tapi pelaksanaannya di lapangan, wah mengungkap sebuah cerita yang sangat berbeda. Ini nih prosedur pengembalian buku versi resmi mereka, langsung dari dokumen SOP-nya. Coba deh perhatikan langkah nomor 3. Petugas menerima buku dan melakukan pemeriksaan buku, apakah buku itu kotor, robek, dan lain-lain. Ingat ya, ini aturan tertulisnya. Tapi, apa yang terjadi di lapangan? Beda banget. Penelitian menemukan kalau langkah penting ini seringkali dilewatkan begitu saja. Nah, ini dia kesenjangan besar antara aturan dan realitas. Dan ini bukan masalah sepele loh. Dampak dari prosedur yang diabaikan ini benar-benar nyata. Hasilnya, seperti yang dicatat di penelitian, banyak banget buku yang jadi rusak, terlipat, bahkan hilang. Aturan yang cuma ada di atas kertas itu ternyata punya harga yang mahal. Jadi, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa aturannya dilanggar? Yuk, kita coba gali lebih dalam buat menemukan akar masalahnya. Studi di Al-Hidayah ini nemuin beberapa penyebabnya. Mulai dari aturan yang nggak konsisten ditegakkan, ada kebijakan baru yang malah tumpang tindih, sampai masalah terbesarnya. SOP itu sendiri udah ketinggalan zaman. Dokumennya masih manual, padahal perpustakaannya udah pakai sistem komputer. Dan ini dia kuncinya, SOP mereka itu dibikin tahun 2018 dan belum pernah diupdate sama sekali. Coba bayangin, teknologi dan kebutuhan terus berubah, tapi panduan kerjanya masih nyangkut di masa lalu. Semua ini membawa kita pada satu kesimpulan yang penting banget. Sebenarnya apa sih peran sebuah SOP dalam sebuah sistem? Nah, ini dia kesalahan yang paling sering terjadi. Banyak yang menganggap SOP itu cukup dibuat, dicetak, dibingkai, terus dilupain. Kalau udah begini, SOP bukan lagi jadi panduan, tapi cuma jadi pajangan dinding yang nggak ada gunanya.
Supaya SOP itu benar-benar efektif dan hidup, dia butuh perawatan. Artinya harus ada pemantauan terus-menerus, evaluasi rutin buat lihat prosedurnya masih jalan atau enggak, dan yang paling penting, revisi berkala biar tetap relevan sama kondisi terbaru. Dan tentunya, semua staf harus tahu dan paham isinya. Jadi, intinya kita harus ubah cara pandang kita soal SOP. Ini bukan aturan kaku yang mengikat, tapi harusnya jadi alat yang dinamis dan hidup yang terus-menerus disempurnakan buat mendorong perbaikan dan efisiensi. Dan sebagai penutup, saya mau ajak Anda buat merenung sedikit. Coba deh lihat lingkungan kerja atau mungkin kehidupan pribadi Anda. Apakah aturan atau prosedur yang Anda punya itu benar-benar berfungsi sebagai alat yang membantu kemajuan, atau jangan-jangan mereka cuma jadi hiasan yang terlupakan di atas kertas? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.